Uniknya tak hanya tandu berisi 2 siwur atau gayung dari Keraton Solo dan Jogja. Kirap juga membawa gunungan berisi hasil bumi yang di ujung kirap akan jadi rebutan warga. Sebagai negara kepulauan yang kaya akan suku, etnis, dan kepercayaan, tidak heran jika Indonesia sesak dengan berbagai ritual, tradisi, serta legenda mistis. Ya, dari ujung barat sampai ke ujung timur, Indonesia memiliki beragam tradisi yang masih dijaga hingga sekarang, serta kisah misteri bercampur legenda terkait keberadaan tempat-tempat yang dianggap wingit. Dan inilah misteri Nguras Enceh, sosok terpancung di tangga, hingga kisah segenggam tanah dari Mekah di makam Raja Imogiri. Ritual ngarak siwur bulan suro di makam Raja Imogiri. Jogja kaya akan beragam budaya. Salah satunya adalah kirap budaya ngarak siwur atau gayung yang digelar di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kirap budaya ngarak siwur dilaksanakan menjelang upacara nguras enceh atau gentong di makam Raja-Raja Imogiri yang jatuh pada pasaran Kliwon saat bulan suro. Siwur sendiri merupakan gayung atau ciduk yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tempurung kelapa, tangkai dari sebilah kayu, dan kancing atau pengait. Bersama tim silet, Rara Istiati yang dikenal dengan Rara Pawang Hujan yang sempat viral langsung mendatangi tempat penyimpanan siwur atau gayung yang akan dipakai untuk nguras enceh. Dan inilah liputannya langsung dari Yogyakarta. Pemirsa, Rara sedang di bawah langit kota Bantul, Ngayogyakarta. Nah, ini kita ngurik-ngurik budaya, melestarikan budaya adat dan istiadat yang sudah diwariskan oleh leluhur. Nah, siwur niku napa nggih, Pak? Siwur itu dalam bahasa Indonesia berarti gayung, Pak. Gayung. Ya. Jadi gayung itu yang gayung lawas nggih. Yeah. Jadi yang masih kayak kayu gitu kan ya? Terbuat dari batok. Batok. Pemirsa, buat nguras air yang di dalam gentong. Ayo kita ikuti. Dalam setiap pelaksanaannya, ritual ngarak siwur selalu mendapat sambutan antusias dari warga yang rela berdiri di sepanjang jalan yang menjadi rute kirap. Uniknya tak hanya tandu berisi 2 siwur atau gayung dari Keraton Solo dan Jogja. Kirap juga membawa gunungan berisi hasil bumi yang di ujung kirap akan jadi rebutan warga. Kiai Mendut dan Nyai Siam. Jadi memang kalau di keraton itu benda-benda itu selalu ada nama khususnya karena memang dibuat bagus ya. Jadi ini kan ada perawatannya, ditaruhnya juga bagus dan ini disimpannya pakai mori putih ya. Jadi pemirsa, zaman dulu itu siwurnya itu dari batok kelapa ya. Tetapi karena sudah usianya ratusan tahun itu kan rusak. Nah ini terus para raja pendahulu itu membuatkan dari ini ya. Kirap ini juga sebagai salah satu bentuk untuk rasa syukur kami. Terus kemudian sebagai bentuk doa juga. Dan peruntukan doa itu kita wujudkan dengan menampilkan gunungan. Pemirsa, jadi Rara sedang bersama para abdi dalam yang membawa kirap siwur. Segala sesuatu yang disakralkan itu biasanya ini dipayungi lah. Ya.
karena Siwur ini adalah warisan dari Eyang Sultan Agung. Ya, Nah, terus nanti akan ada itu nggih, gunungan. Gunungan ini nanti akan dibagikan gitu. ya. Pamekta samanti ngasta wontenipun kita suwun mengalir prajurit panoto Sekali Pak Bima, Magister Manajemen. Ya pengen aja mengetahui budaya ini. Ini nanti mau diapain? Sayur kali ya? Di sayur. Jadi memang gunungan ini bermanfaat ya biasanya untuk di sayur. Intinya adalah satu, untuk melestarikan budaya. Yang kedua, mengingat di sini ada makam Paranata. Kebetulan aku orang Jogja, masih ada kejauhannya dan aku masih percaya banget sih dengan gituan. Misteri tradisi nguras enceh di bulan Suro. Kirap budaya ngarak siwur atau gayung terkait erat dengan upacara nguras enceh atau nguras gentong yang ada di makam-makam Raja Imogiri. Di makam Imogiri terdapat 4 gentong yang merupakan buah tangan hasil lawatan Sultan Agung dan kini diletakkan pada sisi kiri dan kanan pintu masuk menuju Imogiri. Upacara nguras enceh sendiri diawali dengan pengambilan siwur atau ciduk dari masjid di depan makam Imogiri. Tahlil oleh para abdi dalam dilanjutkan dengan menguras enceh. Usai dikuras, enceh akan diisi dengan air baru yang akan diperebutkan oleh warga. Pasalnya, menurut kepercayaan masyarakat, konon air dari enceh tersebut dapat memberi keberkahan dan kebaikan seperti menyembuhkan penyakit, melancarkan usaha dan pekerjaan, serta yang lainnya. Dan Rara Istiati pun turun langsung ke lokasi ketika proses menguras gentong dilakukan. Dilaksanakan nguras enceh, gentong atau koh, tempayan. Yang ada di tempat ini yang digunakan adalah untuk tempat bersuci setiap orang yang akan masuk ke komplek Astana ini. Setelah ini tadi diisi, langsung dibagikan sama Buat masak. Nanti puasa. Ya maksudnya Indonesia itu kan berbagai macam budaya kan. Kalau misalkan dia itu masih mewarisi kayak turunan dari leluhurnya gitu. Terus jadi ya balik lagi ke masing-masing orangnya sih. Dia percaya atau enggak. Misteri tangga menuju makam Imogiri Bantul, Yogyakarta. Memasuki pemakaman Raja Imogiri, pengunjung akan melewati kurang lebih 499 anak tangga yang mesti diinjak pengunjung sebagai pengganti aktivitas mendaki. Dan menjelang puncak menuju makam, terdapat undakan batu tidak rata yang mesti diinjak pengunjung. Konon, di bawah batu itulah ditanam sosok pengkhianat Tumenggung Endranata yang tubuhnya dipancung 3 dan ditanam di beberapa bagian anak tangga menuju makam Imogiri, yaitu mengarah ke Gapura Supit Urang. Di bagian gapura itu sendiri, serta kolam di sisi kanan. Pengunjung pun dipersilakan untuk menginjak batu tak beraturan itu sebagai peringatan akan kesetiaan serta menjauhkan diri dari tindak pengkhianatan. Pemirsa Silet, tolong diperhatikan ya tangga ini. Jadi ini tangga menuju areal makam Raja Imogiri. Perhatikan ya tangganya. Yang lain itu bagus. Nah ini kok ada gerunjal-gerunjal bergelombang. Ini adalah salah satu makam dari pengkhianat sebagai simbol kalau kamu berani berkhianat, kalau kamu berani tumindak elek karmamu ini. Konon Tumenggung Endranata adalah sosok pengkhianat saat Sultan Agung Raja Mataram mengadakan penyerangan ke Jayakarta yang berada dalam kekuasaan Belanda.
sekitar tahun 1628 sampai 1629. Ya, Tumenggung inilah si pembisik kepada kaum Company soal lumbung pangan tentara Mataram dan rencana penyerbuan Sultan Agung. Di situ memang ada ditanam itu kepala dari salah satu punggawa yang pengkhianat Mataram. Supaya terhinakan itu setiap orang yang masuk itu diinjak-injak. Membocorkan rahasia untuk penyerangan itu sehingga Belanda mengetahui dan akhirnya tempat pos-pos untuk persiapan perang Batavia itu dirusak, dihancurkan oleh Belanda. Kalau ada orang percaya mitos, sah-sah aja, itu hak semua orang. Tapi kalau ditanya kepada saya pribadi, saya tidak terlalu begitu percaya hal seperti itu. Kisah Sultan Agung, Imogiri, dan segenggam tanah dari Mekah. Menelisik keberadaan makam raja-raja dan keluarga raja dari Kesultanan Mataram di Dusun Paji Matan, Desa Giriloyo, Imogiri, Bantul, pastinya tidak bisa dipisahkan dari sosok Raja Mataram Sultan Agung. Konon semua berawal saat Sultan Agung merasakan kedamaian saat menjalankan sholat Jumat di Mekah Al-Mukarramah. Dari situlah muncul hasrat sang raja untuk dapat dimakamkan di Tanah Suci. Namun seorang ulama Mekah justru menyarankan agar Sultan Agung membuat pemakaman sendiri di tanah kelahirannya sambil memberikan segenggam tanah dari Tanah Suci kepada Sultan Agung. Konon sekembalinya ke Tanah Jawa, Sultan Agung melemparkan tanah tersebut yang mana sebagian diantaranya jatuh ke Gunung Merak di Imogiri yang langsung berbau harum. Dari situlah Sultan Agung kemudian memerintahkan pembangunan makam untuk dirinya dan keturunannya di Gunung Merak alias pemakaman Imogiri. Konon katanya itu ketemu Imam Syafi'i yang Sultan Agung itu berharap bisa dimakamkan di Mekah. Tetapi karena zaman dulu itu dipenggak atau dilarang, nah akhirnya untuk solusi bagi yang Sultan Agung, jadi Sultan di sana atau Imam di sana itu memberikan segenggam tanah dari Mekah seperti itu, supaya tetap sama makamnya bisa terasa wangi, karena yang Sultan Agung kayak ngerasa kok tanah suci Mekah itu harum. Terus dalam pertama kalinya melempar, nah akhirnya waktu itu ada burung merak. Burung merak itu arahnya kemana, begitu diikutin burung meraknya itu jatuhlah di sini. Makanya daerah ini dinamakan Gunung Merak. Alamatnya sih Imogiri.